Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sari dengan NIM 19.6021.1.030. Saya dari Fakultas Ekonomi semester 2 Universitas Bojonegoro. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari tugas dari Bapak. Dalam video yang diberikan, tahun 2014, investasi Indonesia menduduki 10 besar peringkat setelah Amerika Serikat, Cina, Brasil, India, Jepang, Prancis, dan Inggris. Berdasarkan GIB dan menurut laporan yang sama, GIB Indonesia mencapai 2058,1 miliar US dollar dan GIB per kapita mencapai 8.539 US dollar. Hingga kuartal 2014, direalisasi investasi di Indonesia mencapai angka 116,2 triliun rupiah atau sekitar 7,4 miliar US dollar. Angka ini merupakan pencapaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memaparkan realisasi investasi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya naik 9%. Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu terjadi kenaikan sebesar 16,4%. Tahun 2014, realisasi investasi Rusia untuk Indonesia sangat besar. Januari sampai Juli 2014, menurut BKPM, mencapai peringkat 39 dari 72 negara di atas Pakistan dan di bawah Swedia. Menurut Jauri Orang Maut, Indonesia punya daya tarik investasi asing karena ekonomi Indonesia lebih positif dan menarik untuk investor asing Rusia. Mereka berminat dibanding investor minyak dan gas serta IT. Dan dari segi SDM kita juga sudah siap. Jadi, saya kira Rusia sangat berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Kita mencoba untuk mencari data investasi pada 2019. Tahun 2019, investasi diprediksi sangat melambat karena akan diadakan pesta demokrasi yang dilakukan serentak seperti pemilihan presiden, bupati, serta wakil dan seterusnya. BKPM memprediksi investasi bertumbuh 7% di tahun 2019. Syaratnya, nilai tukar rupiah harus stabil. Investasi akan menjadi andalan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019. Target pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 mencapai 5,3%. Di tahun 2019 juga, Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi. Tahun 2019, Indonesia mungkin masih bersaing dengan Filipina yang menjadi negara tujuan investasi terbaik di dunia. Dan setelah itu, nomor 2-nya adalah pada tahun 2020, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Kacarimbu mengatakan investasi yang masuk di tengah pandemi Corona-19 tidak banyak bisa membantu perlambatan ekonomi. Investasi asing di Indonesia tetap terhambat. Eksekusinya lantaran adalah pembatasan pergerakan orang. Penyebaran wabah virus corona telah membuat target realisasi investasi pada tahun 2020 sebesar 886,1 triliun. Jadi, terkoreksi berdasarkan skenario yang sedang disusun Badan Koordinasi Perekonomian Modal. Realisasi investasi tahun ini hanya mencapai 885 triliun. Jika pandemi corona usai pada Mei 2020, Kepala BKPM Dalil Lahadalia mengatakan realisasi di kuartal 2 2020 maksimal hanya sebesar 150 triliun bila wabah corona belum selesai pada Mei mendatang. Di tengah merebaknya virus corona yang mengancam pertumbuhan ekonomi, BKPM masih optimis pertumbuhan investasi masih bertumbuh di kuartal 1 tahun 2020.
Realisasi investasi pada triwulan 1 2020 itu kenaikan kurang lebih sekitar 6% sampai dengan 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Kemunculan virus corona yang berada di Cina memang mengganggu perekonomian. Sebagai salah satu negara terkuat di bidang perekonomian, Cina memiliki kontribusi 16% sekarang. Kondisi ini belum terlalu membaik. Kondisi ekonomi Cina menurun, terkoreksi Indonesia juga akan turun. Yang perlu diinvestasi adalah bagaimana cara mengantisipasinya. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan dan tingkah laku yang salah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.